Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuridin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Panitia Matsama MA Hidayatullah Jembrana tahun 2021, yang kakak banggakan siswa-siswi siswa baru Madrasah Aliyah Hidayatullah tahun 2021. Alhamdulillah kita bertemu untuk yang pertama di acara Matsama 2021. Adik-adik yang kakak banggakan, izin memperkenalkan diri. Nama kakak Abdillah Najib. Di sini sebagai guru di MA Hidayatullah yang diamanahi untuk memberikan materi wasbang. Tentunya banyak kurang lebih terhadap hal yang akan saya sampaikan, tapi ini merupakan bagian dari proses untuk kita sama-sama mendewasakan diri, memenuhi kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Adik-adik yang kakak banggakan, wawasan kebangsaan. Mungkin kalian sudah pernah dengar itu, apa itu wawasan kebangsaan. Kakak di sini akan menambahkan kembali sehingga pemahaman kita terhadap wawasan kebangsaan semakin meningkat, semakin kuat. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu kata dasarnya adalah mawas. Mawas kalau dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia itu bermakna memandang atau melihat. Sedangkan untuk wawasan kebangsaan mempunyai arti sudut pandang seseorang mengenai diri dan tanah air, sehingga segala keinginannya itu mengacu pada apa tujuan nasional. Kalau sudut pandang seseorang itu berbeda dengan tujuan nasional, maka akan melenceng. Sebagai contoh, bangsa ini adalah bangsa yang pedomannya Pancasila, Undang-Undang Dasar. Nah, kalau wawasan kita sudah melenceng atau tidak sesuai dengan Pancasila, maka akan menunjukkan sikap-sikap yang tidak mendukung atau tidak kondusif. Wawasan kebangsaan menurut Profesor Maladi Gubernur Lemhanas itu ialah suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri serta juga lingkungannya, mengutamakan kesatuan serta persatuan wilayah di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta juga bernegara. Dari apa yang disampaikan Profesor itu bisa kita pahami bahwa wawasan kebangsaan itu menuntun kita untuk bersikap dan bertindak, berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku, yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, hakikat wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu hakikatnya adalah keutuhan nasional Indonesia. Kenapa keutuhan nasional itu sebagai salah satu hakikat? Karena bangsa ini akan hancur, negeri ini akan hancur kalau wawasan kita terpecah belah. Oleh karenanya, wawasan kebangsaan menyatukan kita agar menjaga keutuhan negeri ini. Lalu, hubungan wasbang dengan ketahanan nasional. Di dalam penyelenggaraan kehidupan nasional ini agar selalu mengarah pada tujuan nasional. Apa tujuan nasional? Salah satunya adalah kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Wasbang atau wawasan kebangsaan ialah wawasan Nusantara yang tidak lain adalah pedoman bagi proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Apapun yang kita lakukan harus menuju ke sana, tujuan nasional, yaitu kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Dalam wawasan kebangsaan ini ada beberapa asas yang harus kita pedomani atau kita harus perhatikan, yaitu asas kepentingan atau tujuan yang sama. Apabila tujuan kita tidak sama, maka mustahil ketahanan nasional, persatuan itu dapat terwujud. Misalnya solidaritas, solid. Kita sebagai sesama anak bangsa harus solid terhadap apa yang kita perjuangkan. Kalau kita tidak solid, maka mustahil juga tujuan nasional itu akan tercapai. Lalu keadilan, kerjasama, kejujuran, serta kesetiaan terhadap kesepakatan. Jadi itu 6 asas yang harus ada agar wawasan kebangsaan kita dapat
sama-sama terwujud, yaitu keutuhan dan tercapainya tujuan nasional. Makna wawasan kebangsaan. Makna dari wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana kita sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia dapat menempatkan kesatuan dan persatuan serta kepentingan bangsa itu di atas kepentingan pribadi. Sebagaimana yang adik-adik ketahui, Indonesia ini terdiri dari 6 pulau besar: Pulau Sumatera, Jawa, Bali Nusra, Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Tentunya masing-masing pulau memiliki karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, dialek yang berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang harus disatukan dengan wawasan kebangsaan yang sama, sehingga tidak terjadi perpecahan. Banyak kita bisa lihat contoh di tempat lain, ketika terjadi perbedaan, terjadi konflik, maka bukannya maju, tapi malah mundur. Kita, Indonesia dengan berbagai pulau, mari dengan wawasan kebangsaan yang kuat, yang satu, sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Selanjutnya, makna dari wawasan kebangsaan itu kita tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik. Maksudnya patriotisme yang licik itu patriotisme yang semu. Ya. Kita harus wujudkan, tunjukkan, serta berikan tempat untuk patriotisme yang benar-benar ada di hati. Ya. Gitu. Sehingga tidak terjadi rongrongan dari dalam. Yang ketiga, makna dari wawasan kebangsaan adalah mengembangkan persatuan Indonesia sehingga bisa atau dapat mempertahankan keutuhan NKRI dengan berasaskan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kakak sampaikan tadi, berasaskan Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tapi tetap satu. Kita tidak bisa tutup mata. Setiap pulau, jangankan setiap kabupaten saja logatnya berbeda. Itu kalau tidak disatukan, tidak dipegang oleh satu pemahaman yang sama, maka kita akan terus bertempur, akan terus bertengkar. Kenapa? Perbedaan-perbedaan yang dijadikan dasar. Tapi ketika perbedaan-perbedaan itu dijadikan kekuatan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu tujuan negara, maka kekuatan yang akan muncul. Dan yang keempat, negara Indonesia yang bersatu bisa atau dapat terwujud ya menjadi bangsa yang maju, sejahtera, serta sejajar dengan bangsa lain apabila wawasan kebangsaan kita itu sama. Oleh karenanya, wawasan kebangsaan ini perlu dan sangat perlu disampaikan di semua tingkat pendidikan, baik SD, SMP, SMA, kuliah, lebih-lebih di masyarakat. Agar apa? Agar kita bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan maju. Nah, kemajuan itu tidak akan bisa tercapai apabila kita sesama anak negeri saling bercerai-berai. Itu sekilas tentang wawasan kebangsaan yang dapat kakak sampaikan. Tentunya kalian sebagai generasi muda, generasi penerus dan pelurus bangsa ini harus mampu memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Karena dengan wawasan kebangsaan yang luas menjadikan kalian lebih bijak dalam menyikapi segala hal yang terjadi. Semoga kalian menjadi generasi muda yang sukses, maju untuk memimpin bangsa ini ke depan. Demikian yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.